Karena wali itu salah satu syaratnya disebutkan oleh Allah. Apa? Madrasah-madrasah yang lain itu kasihan. Biasanya para murabbinya, para surosonya itu badannya kurus, naiknya sepeda ontel, pecinya hitam tidak, merah tidak, karena nggak kuat beli peci. Dulu di kampung itu kalau ada guru madrasah, para murabbiyun suroso itu ketika naik sepeda dari jauh badannya kurus, masih 20 meter, yang duduk di sini itu sudah tebak-tebakan. Iku siapa ya? Itu siapa ya yang naik sepeda dari jauh? Alah, paling guru madrasah. Paling guru apa namanya? Madrasah. Loh kok tahu? Alah, kelihatan dari badannya kurus. Begitu lewat ditanya, ajenten pundi Pak? Mau kemana Pak? Madrasah. Lah bener kan katanya gitu. Jadi para murabbiyun, para suroso ini ya Allah, memang harus kuat mental Pak. Murabbiyun itu biasanya tidak seterkenal, biasanya ya. Kiai-kiai panggung, ya model saya lah. Kalau saya ini kan kiai mimbar, kiai panggung, lebih terkenal. Wong Pak Imam Parikesit tinggalnya di Amerika, tapi bilang saya, kula sering ningali jenengan. Dari mana? Minal YouTubi. Dari mana namanya? Minal YouTubi gitu. Guru-guru ini, ya Allah. Tapi ini Pak, banyak wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, yang justru sesungguhnya para murabbiyun, tapi mereka tidak dikenal sebagai wali, karena keramat-keramatnya tidak begitu kelihatan. Seperti wali-wali yang tadi seperti Mbah Hamid, seperti apa? Mbah Hasan Mangli. Kalau Mbah Hasan Mangli masyhur keramatnya, karena ahli riyadhah. Bapak saya dan rombongan, orang kampung saya masih banyak yang hidup, itu Mbah Hasan Mangli itu keramatnya emang diliatin betul Mbah Hasan Mangli. Orang belum kadang-kadang baru ngerentek, beliau sudah paham. Apalagi kok ngomong. Rombongan bapak saya sowan ke sana, Mangli, Gerabak. Satu rombongan Pak, diajak Mbah Mangli ke Kudus, beda mobil. Di jalan melewati tukang sate, arah Semarang, sate enak ya. Kata salah satu rombongan bapak saya di mobil belakang, itu Mbah Mangli di mobil depan belok ke warung sate, sret. Padahal bapak saya sudah ngomong, ya iki jaga mulut ya, mulutnya dijaga. Ya, waduh, gara-gara ngomong sate kan sampean diajak makan. Bapak saya ada zamannya orang kaya Pak, mandor pelabuhan, namanya Haji Husni, masih ada orangnya. Ji, bayar Ji. Begitu warung, sampun dibayar. Loh, kapan? Niku mau kali niku. Mbah Mangli. Yang makan ini nggak ngelihat kapan bayarnya. Entah gimana caranya. Kata bapak saya, nanti lagi nih kalau kayak gini sampean sebelum Mbah Mangli turun, kamu turun dulu. Siap. Ke pom bensin, begitu berhenti langsung nggak kelihatan Mbah Mangli. Sampun dibayar Pak. Mana? Itu mobil depan, Masya Allah. Itu Mbah Mangli, keramatnya kelihatan. Ya, memang ada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang ditakdirkan kewaliannya itu terkenal karena keramat-keramatnya semacam ini. Ya, yang orang belum bicara sudah tahu. Ya, biasanya Prof itu dalam ilmu bahasa Arab disebut memiliki ilmu firasah. Firasah itu bahasa Arab. Imam Syafi'i sudah jadi orang alim, belajar sama Imam Malik lama di Medina. Beliau secara khusus belajar ke Yaman untuk belajar ilmu firasah. Ilmu firasah kalau diterjemahkan itu ada dua. Ada ilmu firasah yang merupakan sesuatu yang dipelajari. Ya mirip ilmu psikologi lah kalau sekarang itu. Ilmu membaca sifat dan perilaku orang cukup dengan melihat wajah dan cara bicara, gerak-gerik.
Nah, kalau ini bisa dipelajari, polisi aja tahu Pak, orang naik motor nggak bawa SIM itu ketahuan. Betul apa tidak? Kalau dia naik motornya ngumpet di belakang truk, polisinya paham, paling nggak bawa SIM itu, langsung malahan. Kalau sampai sing kalem malah itu polisi tahu. Nah, yang kayak gini bisa dipelajari Pak, ada ilmunya. Saya tuh kalau di masjid itu bisa lah mempelajari Prof, mana orang yang ekonominya sudah mapan dan mana yang tidak, saya bisa tahu Pak. Masjid, kesimpulan saya itu biasanya yang wiridnya lama, ibadahnya tekun, itu biasanya cuma 2 kelompok. Pertama pensiunan, kedua orang susah. Serius itu. Wa amma pensiunan, adapun pensiunan itu kenapa kok kalau di masjid tekun, ya jelas fala amalalahu, tadi nggak ada kerjaan lagi gitu persis. Yang kedua orang susah Pak. Hari Jumat itu kalau orang datangnya jam 10 sudah masuk masjid, sholat duha, baca surat Waqiah 3 kali, ya wiridnya lama, habis sholat Masya Allah, masih ba'diyah, masih wirid panjang, doanya di pojok lama. Dalam hati saya, batin ini pakai firasah saya, ini biasanya masih susah orang ini. Tapi kalau yang kaya atau pensiunan, kalau orang kaya itu biasanya ke masjid, itu datangnya ya Jumatan itu khutbah kedua Pak. Khutbah kedua gitu, imamnya sudah Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, baru datang. Habis sholat itu kalau orang sudah kaya, itu biasanya ya kalaupun doa wirid minimalis. Kayak rumah itu minimalis. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wassalam. Nah, ini ilmu firasah, ini kita tahu ini, oh, ini doanya singkat, berarti orang kaya ini biasanya. Ya. Tapi kalau yang wiridnya lama, ngajinya rajin, sregep, itu biasanya kalau nggak pensiunan, orang susah. Ini dari wajahnya kan kelihatan ini ya. Saudara-saudara. Nah, Imam Syafi'i mempelajari ini. Tapi ada ilmu firasah, itu yang jenis kedua. Yang ini wahbi, giving. Nurun yakzifuhullahu ta'ala fi qulubi ibadi. Kalau ilmu firasah yang kedua ini bukan seperti ilmu psikologi yang dipelajari, tapi memang ilmu dan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ini sejak zaman nabi-nabi dulu, sejak zaman nabi-nabi sampai sekarang, itu kekasih-kekasih Allah itu ada yang diberi ilmu firasah. Maka kata Nabi dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian pada ilmu firasat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, karena seorang mukmin itu, maksudnya mukmin ini mukmin yang mukmin tenanan, mukmin yang sungguh-sungguh, yang sudah jadi kekasih Allah, yang apa? Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang mukmin yang semacam ini dia bisa melihat sifat orang, perilaku orang dari mana? Binurillah, sebab Allah memberikan nur ke dalam dirinya. Allahu Akbar. Kalau ketemu yang kayak gini kita takut Pak. Orang-orang soleh itu tahu ini orang hatinya bersih apa tidak. Saya pernah menceritakan salah satunya. Ada kiai di daerah Rembang, namanya Kiai Syahid Kemadu. Nah, kemarin putranya datang minta saya hadir ke sana. Haul ayahnya, masyhur. Kiai Syahid Kemadu itu terkenal dengan sebutan Kiai Alhamdulillah di Rembang. Tokoh-tokoh datang, Gus Dur datang, Pak Amin Rais datang. Jangankan yang NU, yang Muhammadiyah aja ngakui Pak, keramat ini.
Karena Kiai Syahid itu nama pondoknya unik, Pondok Alhamdulillah. Karena Kiai Syahid itu wiridannya kalimat Alhamdulillah nggak pernah berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu Kiai Syahid 1 jam saja, itu kita nggak bisa menghitung berapa kalimat Alhamdulillah yang keluar dari mulut beliau. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari mana? Dari Semarang Kiai, Alhamdulillah. Nah, ada hajat apa? Anu Kiai, saya habis ketipu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ketipu, Alhamdulillah terus pokoknya beliau. Nggak berhenti-berhenti. Oh, malah pernah Kiai Syahid itu pergi sama Kiai-Kiai Rembang ke Semarang. Waktu berangkatnya malam, pulangnya siang, melewati Demak. Demak itu kan dulu sebelah kiri ada kali Pak, sungai. Lah orang Demak ketika air masih susah, mandi MCK di situ. Dan namanya orang kampung, mohon maaf ya, perempuan kalau udah mandi di sungai ya begitulah pakainya. Umumnya orang kampung cuman pakai kemben gitu kan ya. Kadang-kadang ya malah lebih dari itu. Begitu lewat siang-siang, kelihatan kiai yang lain semua istighfar, astagfirullah. Kiai Syahid, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada yang nanya, Mbah Syahid, Kiai, lu ngelihat orang mandi telanjang kok Alhamdulillah. Lah apa meneh nih orang Alhamdulillah. Paham apa enggak ini orang Jakarta? Paham apa enggak? Apalagi kalau bukan Alhamdulillah. Cuma Alhamdulillahnya Kiai Syahid ini bukan seperti kita. Mungkin kalau kita Alhamdulillah ngelihat orang mandi nggak pakai baju gratis, beliau Alhamdulillahnya lain. Alhamdulillah ya Allah, anak saya di rumah, istri saya perempuan nggak perlu buka aurat seperti itu, karena sumur di rumah saya airnya keluar. Itu Kiai Syahid. Ini Kiai terkenal firosahnya dalam. Datang 2 orang ke rumah beliau dari satu kampung Pak, nyalon kepala desa. Begitu datang bilang begini, yang pertama, Pak Kiai tolong doakan saya mau nyalon kepala desa. Kalau saya menang, saya mau bangun masjid, saya mau bangun madrasah, pokoknya mau semua lah itu, yang agama-agama gitu. Jadi alasan nyalonnya itu katanya mau berjuang buat agama. Saya mau nyalon, mau berjuang buat agama. Kalau saya jadi masjid ini begini, madrasah begini. Mbah Syahid cuma nyaut, ape, bagus. Tapi beliau tidak berdoa, cuman bagus. Yang kedua dari kampung yang sama, nyalon. Orangnya ini kalau kata orang Banyumas Blakasuta. Apa namanya? Blakasuta itu apa ya? Apa adanya, ini orang Jakarta ini. Apa adanya, polos. Yang kedua, mau nyalon, sebut namanya Edi. Ada Pak Ed, saya mau nyalon kepala desa Pak Kiai. Lah kenapa? Tujuannya apa? Lumayan sawahnya, bengkoknya lumayan Kiai. Lah berarti Blakasuta kan? Lah orang itu kalau mau nyalon bupati, nyalon DPR, nyalon presiden, ya jujur aja lah, lumayan jadi presiden itu lumayan. Betul apa betul? Mau nyalon DPR itu lumayan, nyalon gubernur itu apa namanya? Lumayan daripada jadi guru madrasah di Ponegoro kan. Bu yang Blakasuta itu loh, kayak Edi ini loh, jujur aja jujur. Karena kejujurannya, keblakasutaannya, Mbah Syahid senyum. Tapi itu ada zakatnya, Loh, ada zakatnya, Mbah? Iya. Kalau kamu panen sudah sekian kintal, 1 ton, kamu 10% dari hasil panenmu, kalau kamu pakai tada hujan, kalau airmu pakai biaya 5%. Insya Allah, Mbah, insya Allah. Masih masuk sama biaya kampanye. Jujur dia. Masih masuk, ya wis didoakan. Begitu pulang ini, Kiai Hamid ditanya sama santri yang mengeluarkan minum yang ikut duduk. Bingung nih santri, bertanya, Pak Kiai, calon kepala desa yang pertama yang katanya bilang kalau jadi mau membangun madrasah, mau membangun masjid, berjuang buat agama, kenapa panjenengan tidak berdoa?
Cuman bilang bagus, bagus, bagus. Giliran yang kedua, yang jelas-jelas nyalonnya untuk apa tadi? Lumayan. Bengkok sawahnya lumayan ku bahasa Arabnya nayamul, Pak. Ya lumayan itu dibalik jadi nayamul. Lumayan, kok malah kiai kok berdoa? Apa jawabnya? Ini ulama yang punya firasah ini top ini. Apa kata beliau? Sini. Yang pertama itu antara yang diucapkan di mulut sama yang di hati tidak sama. Bilang buat agama, hatinya sebenarnya bilang buat dunia. Bahasa halusnya cara orang Purwokerto, cangkeme karo hatine ora podo. Cangkem itu halus apa kasar, Pak? Halusnya cangkem itu apa? Cocot. Apa bahasa Jawanya yang halus? Mulut itu? Tutu lambene. Ya, mulutnya sama hatinya tidak sama. Bahasa Arabnya begini, ini kalau bahasa ulama ya. Zahiruhu laisa bibatinihi. Ini bahasa ulama saya pakai. Bahasanya Mbah Muslih. Jadi orang yang antara mulut dan hati tidak sama, menurut ulama ilmu firasah, ulama yang ahli firasah, itu bahasa Arabnya zahirnya yang diucapkan di mulut, laisa bibatinihi, tidak sama dengan apa? Batinnya. Yang kedua, Mbah, yang kedua itu blakasuta orangnya. Jujur dia apa adanya. Zahiruhu nafsu batinihi, antara zahir dan batinnya sama. Orang yang model kedua itu lebih gampang ditata daripada yang model pertama. Maka lebih enak kalau punya murid yang model kedua, blakasuta, daripada yang pertama. Lah ini ulama-ulama pertama, Pak. Ini wali-wali semacam ini, biasanya kita mengenal wali yang model begini, yang bisa membaca orang, yang kayak model Mbah Mangli. Tapi wali-wali yang jenis kedua ini, yang seperti Mbah Muslih, atau guru-guru madrasah, guru-guru pesantren, ini orang seringkali tidak menganggap sebagai wali. Padahal kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Asy-Syafi'i, laulal ulama wa laulal fuqaha waliyun, ya, atau aulia lam yakun lillahi waliyun. Kalau ulama yang rutin ngajar ngaji di sekolahan, di madrasah, di pesantren, karo para ahli fikih yang rutin menjadi ulama suroso tadi, rabbaniyun, yang mengajar rutin itu kok bukan wali, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, Allah berarti yang gak punya wali. Maksudnya apa? Ya maksudnya guru-guru madrasah, kiai-kiai yang istiqomah itu mendidik, ya itu wali, maksudnya begitu, Pak. Ya. Kenapa? Ya karena wali itu salah satu syaratnya disebutkan oleh Allah, apa? Istiqomah, Prof. Wali itu istiqomah. Mana ayatnya? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat lain, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi Allah menyebut para wali itu dengan sifat istiqomah. Makanya kalau kita bisa istiqomah dalam satu hal kebaikan, apalagi ngajar,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajar, mendidik murid-murid kita, ya Allah, supaya berakhlakul karimah, supaya yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, kok istiqomah. Ya walaupun barangkali secara kesejahteraan, saya tahulah kalau guru itu jangan dibandingkan sejahteranya dengan ya ASN yang bekerja di tempat lain, atau barangkali ya profesional, apalagi bisnismen, pasti beda. Tapi kalau istiqomah ngajar ngaji, insya Allah mereka adalah wali. Kenapa? Karena yang mahal itu istiqomahnya. Saya punya guru yang ngajarnya di masjid. Hujan, Pak, kayak kemarin hujannya. Beliau di masjid datang. Yang ngaji tinggal 2 orang, tapi beliau tetap baca kitab keras. Kata pengurus masjid, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai ini sudah tahu hujan begini tetap ngaji? Apalagi yang ngaji hanya 2 orang. Loh, ini kewajiban saya. Saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih ilmu, maka saya punya kewajiban harus mengajar. Lah kenapa saya baca keras kalau saya ngaji? Ya sebenarnya karena ada Anda berdua ini. Karena saya belajar ini, mengajar ini, membaca kitab, sebenarnya nasihati diri sendiri. Baca tafsir, baca hadis, baca kitab, nasihati diri sendiri. Cuma karena Anda ini ada di depan saya keraskan. Nah, inilah para suroso. Nah,